kita mau terbang dari Washington DC mau ke Boston, tapi kita delay pesawatnya. Pesawat kita apa ya, yang pegang tiketnya Baba, jadinya Mbak nggak tahu tiketnya apa, lupa. Emang kita Amerika apa ya, orang kali lah itu. Oh ini dia tuh, kita mau ke Boston Sampai jam 10 tuh jam mulai. 10 Dija. Tadi kita mau berangkat sebenarnya jam 6, tapi di delay jam 8, terus di delay lagi sampai jam 10, tapi nggak apa-apa, bersyukur saja, menikmati delay 4 jam. Harus bersabar, kita mau terbang 4 jam pun nggak apa-apa, sabar. Ini dia bandara di Washington DC. Kitanya gate-nya enggak. Oh, kita gate-nya mungkin tulisannya, oh gate kita itu C33. Pakai bahasa Inggris. Belajar sedikit-sedikit. Little. C33 itu gate-nya. Mungkin ya Odi. Oh, itu aja TV-nya Odi ya tuh. Makasih Di zoom Hodija. ya, di zoom ya. Makasih Hodija. Hodija udah membantu. Inspection, damage, and removal. Do not accept items or packages from unknown individuals. Unattended vehicles may be ticketed and towed. Kalau tidak ada motivasi, tidak akan mungkin ikut muktamar. Orang punya motivasi kalau punya tujuan. Orang punya motivasi kalau punya harapan. Karena itulah hal pertama yang ditampilkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang Al-Quran adalah kemuliaan Al-Quran, sehingga yang ditanamkan pada diri kita pertama kali itu motivasinya. Bukan banyak hafalannya, bukan banyak juznya, bukan menjadi hafil, karena tak ada satupun sahabat Nabi menghafaz Al-Quran untuk menjadi hafid, tidak ada. Tapi karena mendapatkan motivasi kuat dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang dengan mendapati motivasi itu ternyata apa yang dijanjikan semua tercapai sebelum mereka wafat. Jadi yang kaya menjadi kaya sekali. Kaya itu ada 3 level kan ya? Kaya banget, kebangetan kayanya. Nah, ini sampai ke level yang tertinggi, kebangetan kayanya. Kalau dia diplomat, yang kebangetan kaya seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, itu kebangetan kayanya sampai sekarang itu masih ada asetnya di Madinah. Ya, kalau kita umrah masuk ke Madinah, itu di belakang hotel ada namanya Royal Inn. Di belakangnya itu ada warna merah marmer, itu ada tulisan wakaf Utsman bin Affan. Saking kebangetan kayanya, wakafnya masih ada sampai sekarang. Mahkota ini di atas kepala kedua orang tuamu yang telah menyalurkan doanya, peluh keringatnya untuk menjadikan kau seorang penghafal Quran. Maka anak itu memakaikan mahkota indah bercahaya, dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Belum selesai. Kata Quran, Allahumma zidhu, ya Allah tambahkan. Fa'ilbasu ilaihi libasal karamah, maka dipakaikan pada anak itu jubah kehormatan. Lalu dia menggandeng bapaknya, menggandeng ibunya, menggandeng pasangannya, membawa perwakilan semua anggota keluarganya yang beriman di belakangnya, diparadekan melewati semua pintu surga, disambut oleh semua malaikat. Pindah ayat ke Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24 dengan kalimat yang sama pembukanya dengan urutan yang detail setelahnya. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ada sekelompok keluarga besar, kata Allah, masuk surganya lewat surga Aden sebelum masuk Firdausi. Dia masuk, wa man salaha min abaihim, dia gandeng bapaknya yang saleh, dia gandeng ibunya yang saleh, wa azwajihim, pasangannya, wa dzurriyyatihim, dia menjadi perwakilan hebat dari keluarganya.
Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Malaikat diperintahkan untuk berbaris di setiap pintu surga. Salamun 'alaikum bima sabartum. Perhatikan kata kalimat malaikat, perhatikan di sini. Salamun 'alaikum. Kata semua malaikat, selamat, selamat, selamat. Anda mendapat kebanggaan karena dimuliakan oleh Allah. Sabartum. Bersama ayah di gendongan, dan akhirnya terus bersama Al-Quran. Saya bersama Al-Quran ini sebenarnya pada usia sekitar 6-7 tahun. Bermula dengan alif bata itu diberikan buku oleh ayah yang menjadi pemandu lori, menghasilkan arang, ya, ambil arang warna hitam itu sering berada di bajunya. Pada waktu itu saya tidak dapat menghargai ayah sebagai ayah, ya, kerana anak kecil bila banding dengan orang lain mungkin ada mobil gede besar, ayah tidak ada, dan orang lain mungkin ada macam-macam, saya tidak ada. Tetapi satu hari ayah membawakan satu buku, satu kitab Jawi ataupun belajar alif bata, dan itu amat saya hargai. Dan ayah tidak bercakap banyak, saya belajar daripada situ dan mula meminati kepada Jawi dan kemudian minat kepada bahasa Arab. Minat itu sebenarnya ayah sudah pun menyatakan, ya, ayah saya sudah pun meninggal, ya. Ayah menyatakan pada waktu hidupnya ialah harapnya nanti kamu akan bersama dengan Al-Quran. Dan ketika di sekolah dasar, saya pergi ke sekolah agama di Johor. Ayah kami adalah ayahnya para penghafal Quran, sehingga ayah kami ini berhak untuk diperlakukan seperti itu. Kemudian adik-adik saya mengatakan alangkah susahnya kalau hidup kita tidak bersama dengan Al-Quran, karena kita lihat begitu banyak keberkahan Al-Quran terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan di akhir hidup ayah pun kehidupannya dibersamai oleh para ahli Quran, yang mana itu merupakan cita-cita bagi sebagian orang atau bagi banyak orang. Nanti kita akan cerita-cerita lagi mengenai Al-Quran ini, tapi jelas begitu banyak keberkahan orang-orang yang ketika hidupnya ia senantiasa berdekatan dengan Quran. Begitu banyak kemudahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirasakan dalam kehidupan. Baik, meninggalkan kisah dari Ustaz Adi Hidayat yang nanti kita akan lanjutkan lagi, maka saatnya kita mendengarkan kisah Quran dari Ustaz Fazrul Ismail. Karena hari ini kita awali dengan mendengarkan berbagai macam kisah, setelah itu kita akan mendengarkan berbagai macam tips-tips bagaimana mudah dalam menghafalkan Al-Quran. Ustaz, mohon izin, bagaimanakah interaksi Ustaz bersama dengan Al-Quran, mengawali hidup bersama dengan Al-Quran, dan bagaimana Al-Quran itu mendatangkan keberkahan untuk kehidupan Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Jadi hormati pada Ustazah Oki, pada Ustaz Adi Hidayat sebagai guru saya di online, dan alhamdulillah hari ini muktamar ini dapat bertemu. Seterusnya pada Presiden IMSA Mas Arya. When the sky meets the sea, it calls me, and now I know